warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam sore, warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 1, tugas kelompok dari asinkronus agenda 3. Pada kali ini, kita sama-sama akan membahas mengenai isu lokal ataupun internasional dan nasional yang mungkin bisa kita tuangkan pada diskusi kita pada sore hari ini. Kita misalnya bahasnya masalah isu-isu yang di instansi kita aja terkait e-governance gitu, kira-kira nggak apa-apa ya? Apa-apa banget. Bisa. Ya. Saya pernah diperhatikan atau teramati enggak sama teman-teman kalau di rumah sakit kita ini lihat seperti kasus pengunjung deh ya. Kalau kita bisa lihat sama-sama. Kita kriteria pasien yang terkonfirmasi itu kan tentu sangat erat hubungannya sama isolasi ya. Nah, isolasi itu sendiri tentunya dalam konteks perawatan di rumah sakit itu ada batasan dalam hal kunjungan gitu ya. Tapi nggak tahu, saya sejauh ini kok melihat di beberapa tempat ruang-ruang perawatan, apakah juga terjadi di rumah sakit lain ya, itu seperti tidak ada batasan. Nah, apakah ini bisa menjadi hal yang hot issue gitu ya, bisa kita pikirkan ke depannya apa dan bagaimana ini harusnya gitu. Gimana menurut teman-teman sendiri? Silakan. Bu Zafira, monggo. Oh iya, Kan saya kerjanya di ruang rawat inap tuh, terutama kan di Rumah Sakit Ansari Saleh. Jadi melihat langsung keadaan, memang kayak keluarga itu tidak mengindahkan aturan dari rumah sakit kayak gitu, bahwa selama masa pandemi ini tidak boleh ada kunjungan keluarga sama sekali. Menunggu pasien pun hanya boleh 1-2 orang untuk di ruang biasa. Kan saya memang tidak jaganya di ruang saraf biasa, bukan di ruang COVID sih. Tapi kenyataannya memang ada beberapa alasan yang dijadikan oleh keluarga untuk datang berkunjung kayak gitu. Jadi mereka datang berbondong-bondong malah mengganggu pelayanan. Jadi itu saya rasa jadi masalah yang harus disoroti di masa pandemi ini. Yang datang berapa orang, Kak? Misalnya 1 orang kena COVID nih, perawat inap habis itu di Bangsal. Yang datang berapa orang itu yang ujung? Keluarganya atau teman-temannya? Kalau saya jaganya bukan di ruang COVID sih. Di ruang COVID, kalau kan? di ruang biasa juga sebenarnya regulasinya diberlakukan juga, tidak boleh ada kunjungan sama karena masih masa pandemi COVID. Tapi aturan itu kayak lewat aja kayak gitu. Jadi sebetulnya aturan rumah sakit memang semuanya diberlakukan, mau COVID nggak COVID sebenarnya tidak boleh ada kunjungan gitu, Kak? Iya, betul, ada batasan sebenarnya. Kalau yang non-COVID tuh kalau nggak salah lihat batasannya 1 atau 2 orang ya boleh menjaga dan tidak boleh bergantian. Kalau nggak salah orang-orang keluarga terdekatnya itu. Kalau orang COVID sih saya pernah lihatnya itu karena aturannya adalah 1 orang kalau nggak salah, 1 orang yang boleh menjaga pasien COVID. Dan aturan itu nggak boleh tukar atau gantian, misalnya yang jaga mamanya, nanti gantian sama adiknya, itu nggak boleh, harus mamanya terus dari awal perawatan si pasien sampai dengan pulang. Dan kalau di Sabang Limun gimana? Pun kan pasiennya kada dikunjungi, kecuali kayak pasien yang dengan keluhan fisik boleh dijaga oleh keluarga tuh, dan penjaganya juga cuma 1, pakai identitas, jadi dari datang sampai pulang yang jaga itu aja, sama kayak di Rumah Sakit Ansari Saleh tadi. Menarik sekali, berarti memang kasus pengunjung yang melanggar berarti ya, melanggar aturan jam besuk atau jumlah kunjungan ke pasien sehingga bisa potensi menularkan. Ini menurut kita semua nih kayaknya bisa diangkat jadi isu yang cukup menarik. Terus kira-kira ada isu lain nggak yang di sekitar kita? Mungkin Kak Niar di apotik ada masalah misalnya
persiapan digital atau pengisian rekam medis, misalnya kan itu berhubungan dengan smart juga ya. Kalau di apotik tentang persiapan itu sebenarnya jadi satu sih sama sistem baru IRM itu. Karena sistem yang baru itu sih yang menjadi suatu kendala, bukan kendala sih, apa ya, lebih ke proses adaptifnya aja, lebih proses adaptifnya, karena suatu yang baru kan pasti akan selalu ada pro dan kontra ya, selalu ada kendala di awalnya, pasti akan seperti itu. Tapi sebenarnya itu sebuah inovasi kan yang diluncurkan oleh manajemen RSA sendiri. Jadi kendalanya itu seringkali jaringan yang lemot gitu. Itu sudah berapa lama berjalan? Sejak 2000 setahun enggak ya? Setahun, ini ya 2020 ya. Kalau sudah kurang lebih 1 tahun ya. Ya, itu menarik sekali dan berhubungan lah, related lah dengan topik kita smart ASN, smart governance, kan berarti pemerintah dalam hal ini instansi berusaha untuk memperlakukan bukan sistem baru yang cerdas untuk mengatasi masalah yang ada. Mungkin di era medis juga banyak masalah ya. Ya, jadi berhubung kita dibatasi juga oleh waktu, gimana kalau kita membahas masalahnya dua topik ini aja tadi, masalah jumlah pengunjung yang melanggar peraturan sama rekam medis elektronik yang masih memerlukan proses adaptasi di Rumah Sakit Narsi Saleh gitu. Seperti kita yang pelajari kemarin, kita kan akan menganalisis isu mana yang lebih menjadi prioritas. Kalau kemarin-kemarin kan kita semua sudah mempelajari teknik APKL ya. Ayo Kania, gimana APKL? A-nya apa? A. Aktual. Aktual ya. Kalau misalnya dikasih skor nih, ini ada 2 topik. Yang pertama tadi pengunjung, kita simpelnya kita tulis pengunjung, kemudian satunya lagi ERM. Nah, pengunjung untuk isunya sendiri aktual apa tidak ini? Aktual. Kalau menurut Bu Erna gimana? Aktual ya? Aktual banget. Berarti kita bisa kasih skor 5 ya? 5. Betul. Setuju. Ya, 5 ya. Seperti Kemudian kunci dari pelayanan kayaknya itu terganggu udah pelayanan kayaknya gitu. Terganggu. Oh, berarti bisa mengganggu sistemik pelayanannya, bisa terganggu ya. Betul. Sedangkan IRM sendiri gimana? Kalau misalnya tidak ada IRM, pelayanan masih bisa jalan dengan yang manual ya. Ada backupnya masih berarti ya. Bisa. Berarti tapi tidak kan seaktual ini ya. Tapi aktual juga sih. Aktual tuh kalau nggak salah masalah aktual juga. Waktu kan. Iya. Berarti aktual saat juga. ini. Saat ini banget. Berarti 5 juga bisa ya kita. Ya, betul. Saat ini terjadi keaktualan. Ya, baik. Habis itu P itu apa Bu Mary? Kalau masih ingat? Problematik. Problematik, betul. Ya. Berarti ini menimbulkan masalah yang besar sekali nggak kalau dibiarkan? Nantinya akan menjadi besar nggak? Jadi bola salju nggak? Yang Bisa, pengunjung, untuk pengunjung. misalnya, yang pengunjung. Iya. Besar. Nah, Kak Zafira gimana kalau pengunjung? Kalau misalnya kita biarkan aja membludak terus datang, nggak ada aturan kayak gitu, COVID nggak selesai juga ya, malah jadi klaster terus ya? Iya. Berarti Cuma ini darurat COVID sih, problematik sekali. Lain juga bisa. Berarti 5 ya kira-kira ya? Iya. Nah, 5 ya, oke 5. Terus kalau IRM sendiri tadi saya dengar bisa ada backupnya sehingga kalau misalnya sistemnya lagi down bisa switch ke manual nggak? Mengganggu pelayanan nggak? Misalnya internetnya lagi dihack orang misalnya. Kalau yang kemarin, iya bisa. Tapi kan sejak 17 Januari itu sudah ditetapkan untuk IRM full. Jadi nggak ada lagi status manual. Nah, kemudian untuk masalahnya sendiri, orang-orangnya ini yang belajar IRM sudah mengeluh banget nggak? Atau sudah mulai terbiasa nih? Gitu? Sempat mengeluh banget tapi sudah mulai terbiasa sepertinya gitu ya, Bu Nia. Berarti tidak terlalu problematik banget, ini mungkin 3 ya. Kayak ya udah gitu, biasa aja. Iya sudah. Ya udah, berarti kalau biasa-biasa aja 2 ini malahan.
nggak bikin itu. Belum Sabar 2 deh aja. kalau salah. Ya 3, mungkin 3 kali ya. 3. 3 ya, Mm-mm. 3. Ya 3. lumayan 3 lah. Ya, terus kekhalayakan. Ini kalau misalnya masalahnya dibiarkan mengganggu hajat hidup orang banyak apa enggak? Kalau yang pengunjung Mengganggu. Mengganggu. Nyata itu. Banyak Mengganggu. perawatnya, banyak yang pasiennya, terdampak pasien ya. lain. Petugas Gimana Kak dan juga Zafira? pasien lain. Dari petugasnya, perawatnya, dokter yang mau memberikan pelayanan, pasiennya sendiri, pasien lain juga yang misalnya di ruangan, dalam satu ruangan ada beberapa pasien, pasien lain juga bisa terganggu. Ya. Kalau di Sambalihum gimana? Kira-kira kalau misalnya pengunjung datang seenak hati, membawa satu kompi, itu mengganggu nggak? Dampaknya Mengganggu banyak nggak? banget. Ini kekhalayakannya jelas yang pengunjung tuh 5. Ya, Kemudian untuk ERM gimana Kak Niar? Kalau misalnya ternyata dia down, sistemnya benar-benar yang nggak bisa dipakai, sangat berdampak luas pada masyarakat atau Dampaknya ke tugas Ke masing-masing pasien ya? PPA yang ini, iya, sama ke rekam medis si pasiennya sendiri sih. Jadi tidak bisa terupdate kan, karena salah satunya juga obat-obatan mungkin kembali ke manual jadinya. Karena biasanya kan obat itu harus dicetak etiketnya dari ERM itu yang sudah diketikkan oleh si dokter. Kalau misalnya down nggak bisa dipakai kan pasti balik ke manual lagi. Kalau misalnya itu urgent ya, urgent misalnya pasien ini perlu obat pasti kembali ke manual ya, masih bisa maksudnya. Tapi kalau berarti ada protokolnya ya. Protokolnya ketika dia down akan switch to manual untuk emergency gitu ya. Masih ada. Sehingga kalau masalah masih ada ya backup kalau plan untuk ya. pengobatan iya, tapi kan yang kita bicarakan RM kan rekam medis itu artinya pendokumentasian ya. Nah, kalau pendokumentasiannya tentu tidak ada backupnya. Memang harus dikerjakan di sana gitu pada saat ini. Karena kan tidak ada status manual lagi. Status manualnya sudah tidak ada lagi. Sudah. Tapi dampaknya tetap lebih luasan COVID pengunjung tadi ya. COVID sih Iya. pengunjungnya. iya. Ya, Sepertinya ya. Berarti bisa kita bilang di bawahnya 4 lah kira-kira berarti ya. iya. Iya. Terus terakhir L, layak. Nah L, ini layak ini masalahnya ini masuk akal nggak buat diselesaikan? Atau sekeras apapun kita berusaha, ujung-ujungnya tetap jalan buntu juga. Ya, seperti ama si dia misalnya. Nah L-nya ini layak, bisa nggak masuk akal nggak diselesaikan? Kalau misalnya jumlah pengunjung yang banyak, ada nggak 1 cara atau 2 cara yang bisa langsung menghentikan si arus pengunjung itu, Dokter Erna mungkin? Kayaknya kalau upaya untuk menurunkan kunjungan sih masih bisa ya. Berarti bisa, masih solutif, tapi mungkin tidaknya itu skornya mungkin di angka 4 ya. Soalnya kalau misalnya 5 udah sekali dilaksanakan, kenapa nggak dari dulu-dulu berarti kan ya? Iya. Berarti 4 lah ya. Untuk ERM sendiri, Kak Niar sama Kak Zafira gimana? Kalau ada masalah-masalah seperti itu, bisa dihandle dengan leluasa nggak? Kalau masalah jaringan biasanya bisa langsung hubungi ke IT. Langsung sih cepat. Balik ke tim IT-nya. IT siap membantu ya. Berarti kalau ini kasusnya layaknya dia lebih tinggi, yang ERM lebih solvable ya. Lebih mudah, lebih mungkin untuk diatasi. Berarti kita kasih 5 aja. Nah ini berdasarkan perhitungan, 15 tambah 4, 19. Yang untuk pengunjung 19 skornya. Kalau yang ERM 17 ini memang tipis ya kalau dari analisis APKL-nya. Jadi tetap isu yang prioritas berdasarkan hasil tapisan isu kita APKL ini adalah pengunjung yang melanggar aturan kunjungan tadi. Nah, setelah ini mau diapakan nih? Tentunya pengen kita selesaikan. Ya, kita sudah diajarin kan metode penyelesaian masalah. Kalau Dokter Erna kemarin materinya menggunakan SWOT ya, pemecahan masalahnya. Sekarang kita coba pakai fishbone deh. Kita anukan itu adalah akibatnya ya, tentunya kita harus mencari sebabnya berdasarkan analisis fishbone menggunakan 5M. Man, money, machine, method, material. Kalau untuk yang pertama paling gampang deh, dari sisi man-nya dulu, Kak Mary, dari segi sumber daya manusia. Kenapa sih bisa begini gitu, sumber daya manusia? Gimana kira-kira?
Kalau dari manusianya itu pertama menganggap itu COVID masih enteng. Siapa itu? Ya, Petugas kesehatannya atau pasiennya atau dokternya? keluarga pasiennya. Keluarga pasien. Kalau dari keluarga pasiennya seperti itu. Tunggu, keluar. Ada lagi nggak dari sisi men-nya, SDM-nya? Atau nakesnya juga yang membiarkan misalnya? Harusnya kan di Bangsal ada perawat, Bu, mohon maaf tidak boleh mengunjungi, jumlahnya maksimal 2 orang gitu. Ada nggak dari nakesnya yang nggak kayak gitu, dibiarin aja gitu misalnya? Biasanya harusnya nakesnya yang menghubungi satpam kan. Biasanya kalau di sebagian, kalau dulu itu, kalau waktu di rumah sakit idaman sempat kerja, biasanya kalau pengunjungnya banyak di luar jam besuk, nakesnya itu nggak negur. Biasanya nggak enakan sama keluarganya. Jadi kami biasanya nelpon ke satpam. Jadi satpam yang datang, yang negur. Ya berarti nakesnya membiarkan ya. Sebagian ada yang biarkan, rasa nggak enak sama keluarga pasien. Terus kalau dari penegak peraturannya sendiri, satpamnya misalnya, dia standby di jam itu atau di stasiunnya dia ditugaskan, dia standby nggak tetap? Keadaan aslinya sih di beberapa stasiunnya tidak berjaga. Berarti dari sisi security-nya juga yang tidak berada di stasiun. Ya dari situ ya mungkin 3 ini jadi masalah utamanya dari sisi sumber daya manusianya ya. Kemudian dari kalau adat mungkin bisa apalagi gimana? Kalau adat itu bisa. Ya kan, karena kan kita kan sudah budaya gitu nggak sih? Budaya. Bahwa kan kalau ada keluarga yang sakit pasti kan kayak ada rasa, bukan dari dulu tuh harus dikunjung, kita berkunjung gitu, menyampaikan rasa empati pada ini. Itu masuk di mana kira-kira? Kayaknya soalnya rata-rata pasti gitu deh. Kenapa Bu? Kan emang nggak takut Bu, kan COVID, kan ini rumah sakit tempatnya infeksius gitu-gitu. Gimana Bu Erna? Itu sepertinya subline dari konten men ya kalau nggak salah. Oke. Culture-nya itu masuk dari culture-nya manusianya berarti ya. Cek dari money deh, dari sisi sumber daya. Kira-kira ada nggak pagu anggaran khusus untuk memberikan insentif security yang menjaga dengan tertib aturannya gitu misalnya? Atau ada pagu anggaran khusus buat menempatkan di stasiun-stasiun tertentu atau penghargaan reward bagi yang bisa menertibkan gitu? Memang nggak paham ya apakah ada insentif khusus gitu ya. Cuman tentunya ini menjadi bagian dari pekerjaan sih ya sebenarnya. Berarti di money nggak ada masalah, kita next aja ke mesinnya aja. Mesin itu alat. Kira-kira alat penegakan hukumnya ada nggak? Misalnya di ruang rawat inap dan rawat jalan dibatasi oleh sebuah jeruji yang bisa digembok ketika waktunya besuk atau dijaga kayak gitu. Perangkat tapi tidak difungsikan sebagaimana mestinya berarti. Ya udah kita lanjut ke metodenya biasanya kalau misalnya hal seperti ini dia berhubungan dengan SPM-nya atau SOP dari penegakannya itu tertuang nggak dalam aturan rumah sakit? Jam besuk pasien harus gini, ada peraturan rumah sakit. Oh itu ada rasanya. Ada tertuang. Ada. Dari sisi material kalau di sini bahan baku kayaknya ini tidak ada sih, produksi seperti itu nggak ada. Berarti kita kesimpulannya masalahnya yang dari men tadi, kemudian ada mesin, material, ada metode juga. Rekomendasi dari masalah itu apa? 5 poin tadi. Kalau dari nakesnya tadi kira-kira rekomendasinya apa? Nakes ya. Ya tentunya kalau di ruangan-ruangan perawatan gitu ya, kita melihat yang paling sering ada di situ tentu mungkin kakak-kakak perawat ya. Cuman ya, nakes betul. itu kalau memang dia membiarkan sebenarnya juga bukan hal yang salah karena ini bukan bagian dari pekerjaannya gitu loh, bukan disjobnya orang perawat sebenarnya. Cuman bagaimana kita
berperan ya, meskipun sebagai nakes tapi peduli gitu ya, kepedulian untuk bisa mengurangi angka kunjungan ini bagaimana gitu Kak ya. Oh, Cuman betul, kalau betul. dia yang harus berperan untuk menghalau pengunjung, terus touch Buat langsung apa itu security-nya gitu ya? iya harusnya sih mungkin Iya. sering melaporkan kejadian ini ke pihak terkait ya, mungkin berarti security. nakesnya diminta untuk melakukan pelaporan apabila terdapat kasus seperti ini ya. Kalau dari sisi pasiennya berarti nggak bisa diapa-apain dong? Mungkin penegakan SOP di awal. Penegakan di awal. Jadi SOP dari perawat setiap pasien masuk selalu diberitahukan tata tertib dari rumah sakit, terutama di ruangan itu seperti apa tata tertibnya kayak gitu dari awal. Jadi lebih balik lagi ke tenaga kesehatan. Tuh dari segi security-nya gimana nih? Tentunya kalau security dia sudah ada latihan kedisiplinan sejak pendidikan ya. Jadi ya dihukum aja, dipanis aja kalau dia membiarkan seperti itu. Tanya siapa yang jaga saat itu gitu ya. Kalau untuk yang metode itu mungkin sosialisasi ulang supaya diingatkan lagi. Yeah. Berarti tinggal alatnya aja sudah. Berarti ini sudah dapat ini rekomendasinya. Berarti diskusi kita udah dong. Kita sudah membahas masalah 2 isu yang sekiranya relevan dengan kehidupan pekerjaan kita di instansi kesehatan, yaitu di rumah sakit. Yang pertama adalah isu pelanggaran terhadap aturan kunjungan, dan yang kedua adalah elektronik rekam medis. Setelah kita tapis isunya, ternyata yang prioritas adalah pelanggaran aturan kunjungan. Setelah dianalisis, ternyata masalahnya dari nakesnya ada, dari aturannya ada, dari security-nya ada, dari SOP-nya ada, gitu. Dan kemudian rekomendasi dari kita tadi, pertama sekali tadi yang paling penting dari general concern, saya ingat saya tadi, dari general concern ketika pasien masuk diberitahu bahwa ini tidak ada kunjungan sama sekali atau 1 orang saja yang boleh berkunjung dan lain-lain, itu disampaikan secara jelas, sehingga ketika pasien ada yang ingin mengunjungi bisa disampaikan dulu, jangan atau bagaimana ikut peraturannya. Ya, kemudian dari sisi security juga. Oh iya betul, itu peran seluruh nakes tadi. Tentunya nakesnya juga harus diberitahu lewat sosialisasi atau reminding kembali bahwa aturan ini loh ada, aturan ini membuat masalah kalau misalnya nggak ditegakkan. Kemudian dari sisi security-nya sendiri harus ditegasin lagi, diberitahu lebih jelas bahwa aturannya seperti ini dan diberi punishment apabila terjadi pembiaran. Ditanya jam jaganya, shift siapa, namanya siapa, itu diberi peringatan atau ya punishment tadi. Nanti diskusi ini bisa kita tutup ya, kita ucapkan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Sampai jumpa teman-teman di materi besok lagi ya.